Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pepatah Tionghoa kuno mengatakan, 1 inci waktu itu sama dengan 1 inci emas nilainya. Tetapi 1 inci emas tidak dapat menggantikan 1 inci waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi begitu nyata. Kita semua sedang menjelajah di dalam sejarah dengan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu, menyadari waktu adalah menyadari eksistensi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 90 merupakan satu-satunya mazmur yang ditulis Musa. Keindahan mazmur ini terasa mulai dari awal. Dikatakan di ayat 1 dan ayat 2, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini mengatakan pada kita bahwa walau manusia boleh turun-temurun, silih berganti, namun Allah adalah tetap adanya. Betapa singkatnya hidup manusia dibanding dengan waktu dan kekekalan Allah. Mazmur 90 ayat 12 ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini berbicara tentang menghitung hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Pemazmur merenungkan kesementaraan hidup manusia ada pada satu sisi dan kekekalan Allah pada sisi lain. Itu sebabnya pemazmur memohon agar diberikan kesadaran akan kepanasan sebagai manusia, sehingga memiliki hati yang bijaksana untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan bermakna. Kebijaksanaan yang dimaksud bukan sekedar kecerdasan dalam menjalani kehidupan, tetapi hidup yang takut akan Allah dan mengandalkan Allah. Hikmat menjadi kunci bagaimana mengisi hidup dengan hal-hal yang bermakna kekal. Inilah yang menjadi pesan bagi kita. Adakah kita menyadari bahwa ada detik-detik waktu yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata? Namun faktanya, waktu itu terus berjalan sampai kedatangan Sang Mempelai. Apakah kita telah menggunakan waktu-waktu kita seperti yang Tuhan kehendaki? Sama seperti doa Musa dinaikkan, Tuhan mau kita juga memiliki hati yang bijaksana di dalam menghitungnya. Karena jangan-jangan tanpa disadari kesibukan yang kita jalani hanyalah hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Beberapa hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan penggunaan waktu Tuhan. Di antaranya, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan keterbatasan hari-hari hidup kita di bumi ini. Di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini dan bagaimana menanggapi pengertian hidup ini singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak sadar bahwa waktu terbatas sampai saat di mana semua sudah tidak ada kesempatan lagi.
barulah kita sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan yang sehat. Tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah sadar kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Sebenarnya kita memiliki banyak waktu-waktu yang sudah kita jalani. Mungkin itu penuh dengan kesia-siaan. Namun data ini kita diingatkan, firman ini mengingatkan kita supaya kita memakai waktu itu dengan baik. Selagi kesempatan itu masih Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah waktu dalam perjalanan kehidupan kita itu kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Coba kita ingat, ketika kita ditebus, maka waktu itu memiliki waktunya Tuhan atau menjadi waktunya Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal tentang Kristus. Sekarang, bagaimana waktu sia-sia yang sudah kita gunakan jauh sebelum Kristus menebus kita, Amanginang? Itulah waktu-waktu yang harus ditebus. Dengan apakah kita menebusnya? Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Ia meminta kepada Tuhan agar ia dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada perlu ditakutkan oleh orang percaya jika kita memahami arti, makna, dan tujuan hidup kita ini. Tugas orang percaya bukan menghitung sebanyak apakah masalah yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi bagaimana kita memakai dan menghitung hari-hari ini dengan baik dan perbuatan baik, dengan bergabung dengan orang-orang baik, supaya kita dimampukan menapaki hari-hari yang disediakan Tuhan itu penuh dengan sukacita. Amin.